Bangganya Jokowi ketika Gibran dilantik dan langsung melakukan belusukan ke pasar-pasar dan bahkan mengadakan operasi pekat, yaitu sebanyak 15 PSK yang terjaring dalam operasi pekat yang dikomandoi oleh Gibran Rakabuming. Ia pasti sangat bangga sekali ketika Gibran Rakabuming berhasil menjadi wali kota Solo di periode 2021 sampai dengan 2026. Siapa yang tidak bangga anaknya mengikuti jejak bapaknya, yaitu berhasil menarik simpati rakyat Solo dan menjadikannya Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo. Dan juga pada waktu pelantikan Gibran langsung belusukan. Ketika diwawancarai, Gibran mengaku tidak ingin jauh dengan rakyatnya, alias Gibran tidak ingin menjaga jarak dengan rakyatnya. Wow, keren sekali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bangganya Jokowi melihat gaya Gibran tidak ada jarak dengan rakyatnya. Sehari setelah dilantik menjadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka langsung melakukan belusukan seperti yang biasa dilakukan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Belusukan ala Gibran Rakabuming Raka pada hari pertama seusai dilantik tersebut, Sabtu 27 Februari 2021, adalah mengunjungi sejumlah fasilitas kesehatan untuk memantau pelaksanaan vaksinasi. Gibran mengatakan ia tak mau ada jarak dengan rakyat. Untuk itulah ia ingin memantau langsung aktivitas masyarakat terlebih yang berkaitan dengan vaksinasi pandemi ini. Gibran menyebut apa yang ia lakukan setelah dilantik menjadi wali kota tak jauh berbeda dibandingkan saat sebelum menjabat. Insya Allah Solo aman, ini berkegiatan biasa seperti sebelum dilantik. Memastikan vaksinasi lancar, kita kebut terus, ungkap Gibran melalui keterangan tertulis yang diterima tribunnews.com. Yang saya lakukan sama seperti dulu, belusukan agar tidak berjarak dengan masyarakat, imbuhnya. Diketahui Gibran dan sang wakil Teguh Prakosa belusukan meninjau fasilitas penanganan pandemi ini dan vaksinasi. Gibran dan Teguh diketahui meninjau pelaksanaan vaksin bagi para pedagang di Pasar Gede Solo Sabtu pagi. Setelah mengunjungi Pasar Gede, Gibran dan Teguh mengunjungi rumah sakit darurat pandemi ini di Benteng Vastenburg. Lalu, Gibran dan Teguh melanjutkan safari belusukan ke Pasar Klewer untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi para pedagang pasar. Gibran langsung menuju ke sisi timur Pasar Klewer, tempat pelaksanaan vaksin. Gibran turut memasuki bilik vaksin dan berbincang dengan lansia yang usai disuntik. Sebelumnya diketahui Gibran Rakabuming Raka sempat resmi dilantik sebagai wali kota Solo bersama sang wakil Teguh Prakosa. Gibran Teguh dilantik pada Jumat 26 Februari 2021. Hari ini secara daring. Gibran Teguh dilantik melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah atau wakil kepala daerah hasil pemilihan umum 2020. Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan umum 2020, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Surakarta, Teguh Prakosa, wakil wali kota Surakarta. Bunyi keputusan Mendagri yang dibacakan dalam acara. Gibran Teguh menang telak di pemilihan wali kota Solo dalam pilkada serentak yang diselenggarakan 9 Desember 2020 lalu. Dikutip dari situs kpu.go.id, Gibran Teguh menang telak dengan suara 86,5%. Gibran Teguh mendapatkan total suara sebanyak 225.336 suara, 13,5% dengan jumlah suara 35.127. 35 pekerja seks komersial diamankan petugas dalam razia di 2 tempat di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 27 Februari 2021 malam. Razia dilakukan sehari setelah putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dilantik menjadi wali kota Solo. Politikus PDI Perjuangan itu ikut serta menyaksikan razia dengan didampingi Kapolresta Surakarta Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak. Ini sesuai keluhan masyarakat yang rumahnya berada di sekitar kawasan stasiun balapan di wilayah Kelurahan Kastalan. Ada beberapa aktivitas yang meresahkan. Akhirnya saya bersama pada Bapak Kapolres melakukan operasi pekat, kata Gibran dalam laporan jurnalis Budi Kusumo untuk Suara.com.
Menurut penjelasan Gibran, warganya selama ini resah dengan keberadaan PSK yang mangkal, di antaranya di sekitar stasiun balapan. Para PSK umumnya berasal dari luar kota Solo. Setelah puluhan PSK diamankan, selanjutnya akan dipindah. Kita harapkan setelah adanya pembinaan nanti mereka tidak datang lagi ke kota Solo, kata Gibran. Safri menambahkan, semua kita tindak pidana ringan dan dilakukan pembinaan di panti karya wanita. Semua ini tidak punya mucikari dan melakukan sendiri mencari pelanggan. Diketahui sebelumnya klaim tentang putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi wali kota termuda beredar di media sosial. Klaim ini disebarkan akun Facebook Asyir Tlonain pada 10 Desember 2020 yang lalu. Akun Facebook Asyir menggugah gambar Gibran yang tengah mengenakan seragam pelantikan kepala daerah. Dalam foto tersebut terdapat tulisan Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo 2020-2025. Akun Facebook Asyir kemudian mengaitkan foto tersebut dengan Gibran yang bakal menjadi wali kota termuda. Terpilih wali kota termuda, mari kita dukung dalam doa agar pengabdiannya jadi berkat bagi rakyat dan untuk bangsa. Shalom, tulis akun Facebook Asyir. Konten yang disebarkan akun Facebook Asyir telah 26 kali dibagikan dan mendapat 3 komentar warganet. Benarkah Gibran merupakan wali kota termuda? Berikut penelusurannya. Liputan6.com menelusuri klaim tentang putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi wali kota termuda. Penelusuran dilakukan dengan membuka situs Museum Rekor Indonesia muri.org, kemudian memasukkan kata kunci wali kota termuda di kolom pencarian. Hasilnya wali kota termuda yang tercatat di Muri adalah M. Syahrial. Dia terpilih sebagai wali kota Tanjung Balai pada periode 2014 sampai dengan 2019. Ketika itu, Syahrial menjabat wali kota di usia 27 tahun 6 bulan. Dilansir dari situs merdeka.com, Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 87. Pada 2020, suami dari Selvi Ananda ini usianya sekitar 32 tahun. Jika resmi terpilih sebagai wali kota Solo, Gibran akan dilantik pada awal 2021. Saat itu Gibran diperkirakan berusia 32 tahun 3 bulan. Klaim tentang putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi wali kota termuda adalah tidak benar. Faktanya rekor wali kota termuda saat ini masih dipegang oleh Syahrial. Konten yang disebarluaskan akun Facebook Asyir masuk kategori palsu. Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi wali kota Solo periode 2021 sampai dengan 2016. Melansir dari tribunnews.com, Gibran Rakabuming Raka dan wakilnya Teguh Prakosa dilantik secara virtual oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Jumat 26 Februari 2021. Pelantikan berlangsung dalam sidang paripurna istimewa DPRD di gedung DPRD Solo. Gibran dan Teguh terlihat mengenakan pakaian dinas upacara PDU warna putih. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai wali kota Surakarta, wakil wali kota Surakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan setulus-tulusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa, kata Gibran mengucapkan sumpah pelantikannya. Mengutip dari tribunsolo.com, Gibran diketahui telah menyampaikan pidato perdananya pada rapat paripurna DPRD Kota Solo Jumat. Psikolog UNS Solo, Abdul Hakim menilai gaya pidato Gibran menyerupai gaya pidato ayahnya Presiden Joko Widodo. Dari segi gaya pidato seperti Jokowi, tapi intonasi Gibran cenderung datar, tidak menggebu-gebu, kata psikolog UNS Solo, Abdul Hakim. Selain itu, Gibran masih nampak berhati-hati dalam memilih kata-kata yang disampaikan. Masih ada kekhawatiran dalam diri Gibran dalam menyampaikan isi pidatonya. Pemilihan kata sangat hati-hati dan kelihatan takut sekali, khawatir bila ada kesalahan pernyataan, katanya kepada tribunsolo.com. Terlebih, pernyataan Gibran sempat blunder dalam menyikapi permasalahan yang menimpanya. Soal kasus bansos yang menyeret mantan Menteri Juliari Batubara misalnya, pernyataan Gibran terkait itu tempat memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Abdul mengatakan, penyampaian Gibran dalam pidato masih terlihat kaku dalam momen pelantikannya. Intonasi bicara menjadi satu poin yang penting yang menjadi perhatian dalam penyampaian tersebut. Intonasi kurang emosional, kelihatan datar walaupun berusaha mengeraskan suara saat menyampaikan hal penting. Kurang alamiah, agak terlihat kaku, katanya.